Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa menyimak slide di bawah ini. Aktivitas kebugaran jasmani. Konsep dan teori kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Konsep kebugaran fisik sekarang dapat dibedakan antara kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan dan yang berkaitan dengan unjuk kerja atau performance. Yang pertama, kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan. Ada 4 komponen. Yang pertama, kebugaran jantung, paru-paru, dan peredaran darah, lemak tubuh, kekuatan otot, dan kelenturan. Yang kedua, kebugaran yang berkaitan dengan unjuk kerja membutuhkan suatu tingkat kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan yang cukup tinggi. Yang pertama, ketahanan otot, tenaga otot, ketangkasan, dan kecepatan. Kebugaran untuk kehidupan sehari-hari. Orang melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan olahraga karena ingin mempertahankan kebugaran jasmani. Olahraga yang teratur dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan. Latihan, kebugaran atau olahraga yang teratur, baik dan benar akan berpengaruh terhadap yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja jantung, meningkatkan daya kerja paru-paru secara efisien, meningkatkan tumbuh dan kurangnya pembuluh darah, meningkatkan volume darah sehingga lebih meningkatkan sarana penyaluran oksigen lebih banyak ke seluruh jaringan tubuh, meningkatkan ketegangan otot dan pembuluh darah, serta mengubah jaringan yang lemah dan lunak menjadi jaringan yang kuat dan kokoh. Mengubah kondisi tubuh yang terlampau gemuk menjadi tegap dan berisi, meningkatkan konsumsi oksigen secara maksimal, mengubah seluruh pandangan hidup kita. Secara singkat, dapat dikatakan seorang yang aktif berolahraga atau rajin melakukan aktivitas jasmani memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan. Karena dengan olahraga, badan tetap bugar, metabolisme tubuh dan peredaran darah lancar. Peningkatan dan pemeliharaan kebugaran. Kebugaran jasmani sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyakit yang selalu membayangi kehidupan. Agar bermanfaat, dalam usaha peningkatan kesehatan harus dilakukan latihan secara teratur dan benar sesuai dengan kondisi tubuh. Ada beberapa yang perlu diperhatikan sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani, yaitu yang pertama, persiapan. Persiapannya 2 jam sebelum latihan kita harus makan dan tidur yang cukup. Juga setiap latihan memakai pakaian olahraga yang sesuai. Ukuran latihannya harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama, intensitas latihan, lama latihan, frekuensi latihan, dan waktu latihan. Bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Banyak sekali variasi bentuk latihan dalam peningkatan kesegaran jasmani, tergantung kebutuhan setiap individu. Adapun latihan peningkatan kebugaran jasmani antara lain yang pertama, latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah kemampuan yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Kekuatan memegang peranan yang penting dalam melindungi tubuh untuk terhindar dari cedera. Bentuk latihan yang pertama, berdiri menggunakan tangan, push up, sit up, back up, berjalan menggunakan tangan. Yang kedua, latihan peningkatan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan bukan hanya berarti menggerakkan seluruh tubuh dengan cepat, tetapi dapat pula terbatas pada menggerakkan anggota-anggota tubuh dalam waktu yang singkat. Bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan lari dengan jarak antara 40-60 meter. Lari dengan mengubah kecepatan, lari naik bukit, lari menuruni bukit, dan lari menaiki tangga.
Yang ketiga, latihan meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Jenis-jenis latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Yang pertama, fartlek. Fartlek adalah kombinasi antara lari pelan dan lari cepat yang bervariasi tanpa melakukan istirahat. Cross country yaitu lari jarak jauh melintasi alam terbuka dengan kecepatan sedang. Sirkuit training yaitu suatu rangkaian gerak dalam beberapa macam jenis gerakan yang dilakukan berpindah tempat secara cepat. Dan yang keempat adalah latihan kelenturan. Kelenturan diartikan sama dengan keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian. Latihan kelenturan bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak dengan leluasa, tanpa ada gangguan yang berarti. Bentuk latihan kelenturan antara lain yang pertama, latihan otot leher, sendi bahu, otot pinggang, sendi pinggul, sendi lutut, pergelangan tangan, dan latihan kombinasi. Prinsip-prinsip latihan kebugaran. Pada saat ini kita sering mendengarkan istilah kebugaran jasmani. Apakah kebugaran jasmani itu? Kebugaran jasmani merupakan bagian dari total fitness. Dalam total fitness terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu kebugaran tubuh, yang kedua kebugaran jasmani, yang ketiga kebugaran mental atau psikis. Jadi yang dimaksud dengan physiological fitness adalah kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi fisiologisnya terhadap keadaan lingkungan dan atau tugas fisik yang memerlukan kerja otak secara cukup efisien. Contoh aktivitas untuk melihat tingkat kebugaran. Lari sejauh 2,4 km. Teknik dasar larinya, untuk gerakan lari, frekuensi gerakan kaki tidak terlalu cepat. Pengangkatan paha tidak terlalu tinggi. Pendaratan telapak kaki diawali dengan sisi luar kaki bagian tengah. Posisi badannya agak condong ke depan membentuk sudut kurang lebih 10 derajat. Gerakan tangannya, kedua tangan diayun depan belakang beberapa sentimeter di atas pinggang. Tujuan lari dari 2,4 km ini dapat digunakan untuk mengetes kemampuan dan kesanggupan kerja fisik, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas jantung dan paru bila dilakukan secara teratur dan baik. Cara tes kebugaran dengan lari jarak 2,4 km. Sarannya, jalur darat dengan jarak tempuh 2,4 km. Stopwatch atau pengukur waktu yang lain yang dapat mengukur jam, menit, detik, dan alat tulis. Persyaratannya, tes sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan tidak melewati pukul 11. Tes dilakukan pada lintasan datar atau rata. Tes dilakukan dengan cara berlari. Apabila tidak kuat berlari terus-menerus, dapat diselingi dengan jalan kaki kemudian lari lagi. Selama tes berlangsung tidak boleh berhenti atau istirahat, makan, atau minum. Pelaksanaannya, posisi berdiri pada garis start. Pada aba-aba, lari menempuh jarak 2,4 km. Hasil lari dicatat setelah masuk garis finish dalam satuan menit dan detik. Hasilnya untuk mengetahui klasifikasi kebugaran jasmani atau kesegarannya, waktu tempuh dicocokkan dengan tabel norma yang berlaku untuk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Cukup sekian materi pertemuan kali ini, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.